Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita akan melanjutkan seri tutorial MySQL. Kita sudah sampai ke bisnis proses ya. Nah, ini nantinya kita akan membahas dua pokok bahasan ya, yaitu apa itu proses bisnis. Jadi kita harus pahami dulu mengenai proses bisnis itu apa. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita mengubah proses bisnis yang ada ke dalam bentuk database. Nah, nanti bahannya itu kita sebenarnya butuh catatan atau buku catatan seperti itu. Nanti kita ubah ke bentuk gambar sebenarnya. Gambarnya itu ya berupa rancangan database. Baik, yang pertama kita tahu dulu apa itu bisnis proses atau proses bisnis ya. Nah, sebenarnya ini kalau apabila istilah saya itu keliru, nanti mohon dikoreksi ya. Jadi sebenarnya ini saya menggambarkan suatu kegiatan dalam suatu bisnis atau dalam suatu usaha ya. Misalnya proses apa tuh kita di restoran memesan makanan gitu ya. Entah restoran cepat saji atau restoran kecil gitu ya. Nah, kita mungkin sudah umum ya, sudah tahu bagaimana prosesnya ya. Kita antri, pesan makanan, pesan menu, kemudian kita pesan di kasir, nanti kita dapat makanannya dan kita bayar gitu ya. Proses seperti itu kita bisa mengubahnya dalam bentuk database karena memang dalam perancangan suatu sistem kita harus tahu dulu bisnisnya. Jadi bisnis proses itu kegiatannya ya, kegiatan dalam suatu usaha gitu ya. Nah, teman-teman nanti prosesnya tetap harus banyak latihan. Ambil aja contoh-contoh kasus yang kecil-kecil ya. Misalnya bagaimana proses dalam keuangan harian atau keuangan teman-teman keluar masuk uang. Nah, itu bisa tuh dibuat jadi latihan, jadi apa catatan teman-teman sendiri, atau nantinya apabila jadi aplikasi kan bisa dibagikan ke orang-orang gitu ya. Karena memang namanya pencatatan atau manajemen keuangan harian itu semua orang butuh gitu ya. Itu salah satu ide gitu ya. Kemudian yang kedua misal untuk UMKM bagaimana proses transaksinya, misalnya transaksi jual beli untuk UMKM seperti itu. Nah, itu kan kebanyakan UMKM kan tidak mampu membeli aplikasi gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan ide gitu ya. Atau untuk bengkel-bengkel yang bukan resmi gitu ya, maksudnya untuk bengkel-bengkel yang di pinggir jalan itu flow-nya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, nanti kita bisa mengubahnya ke dalam database. Oke, kita kasusnya itu database untuk kasusnya bisnis proses itu restoran ya, restoran. Nah, prosesnya seperti apa rata-rata untuk kita mengetahui bagaimana restoran itu membutuhkan sistem. Nah, umumnya kan manajernya atau usernya itu wawancara dulu dengan kita misalnya seorang programmer atau perancang database gitu ya. Jadi wawancara dulu. Nah, ini kita masuk ke catatan. Jadi wawancara dulu sambil dicatat bagaimana proses yang sudah ada itu berjalan. Misalnya di restoran tadi, prosesnya sudah berjalan seperti apa. Kemudian nanti kita ubah ke bentuk database-nya. Di sini yang kita perlukan notepad ya, sebenarnya butuh apa? Bukan notepad pun bisa, tapi buku catatan gitu aja ya, atau buku tulis gitu. Nah, ini sebut saja apa proses jadi ada proses wawancara kepada user atau manager yang di restoran gitu ya. Atau sebut saja saya ini manajernya. Nanti dicatat kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa digunakan untuk perancangan database. Nah,
Gambarannya seperti ini. Pertama, kita kan ditanya dulu tuh manajernya atau manajernya itu cerita dari restoran itu seperti apa. Misal dari menu ya. Oh, menu makanannya itu misalnya saja hanya punya 2 kategori, yaitu makanan dan minuman gitu ya nyebutnya. Oke, 2 kategori, makanan dan minuman. Kemudian dari 2 kategori itu, makanan itu bisa dibagi menjadi beberapa. Misalnya ada makanan utama, berarti kita sebut saja subkategori. Ada 2 makanan tuh dibagi beberapa ya, ada makanan utama, ada snack gitu ya, ada paket makanan misalnya. Oh, ini kategorinya 3 ya, paket gitu ya, dan paket. Seperti ini. Nah, kalau minuman ya misalnya ada jus, ada apa, minuman standar gitu ya, kita sebut aja minuman standar. Kemudian ada milkshake misalnya ya. Intinya cukup. Nah, hasil wawancaranya seperti ini misalnya. Ada makanan utama, ada snack, ada paket makanan, kemudian ada jus, ada minuman standar, ada milkshake gitu ya. Kemudian caranya lagi, setelah apa namanya, ada kategorinya, kita bentuk menu makanannya. Jadi ada menu makanan dan harga kan. Nah, hasil wawancara itu akan nanti dari menu makanannya bisa diperoleh dari subkategorinya. Jadi atau dari manajernya itu kita tahu menu makanan tuh apa aja. Nah, kita bisa tentukan sendiri kategorinya gitu ya. Kita bisa menyimpulkan eh, dari makanan dari menu yang sudah ada kita eh, tahu kategorinya apa gitu ya. Nah, berarti di menu makanan tuh ya pasti menu makanannya, kelompok-kelompok makanannya tuh misalnya ini makanan utama, ini snack, atau ini minumannya seperti apa, itu kan kelompok-kelompoknya, itu kita sebut aja kategori dan harga-harganya gitu ya. Baik, setelah kita dapat nih menunya, kita ke transaksinya. Transaksinya itu seperti apa? Nah, kita dari hasil wawancara, sebut saja. Jadi pembeli itu datang ke restoran, pilih dulu menunya. Setelah pilih dulu menunya, dicatat, diserahkan ke kasir. Nah, nanti di kasir langsung membayar ya, langsung membayar sesuai menu yang dipilih. Dan nanti si pembeli itu kan duduk di tempat duduk. Nah, dicatat juga nomor tempat duduknya dan nama pembelinya ya, misalkan namanya siapa gitu ya. Kemudian nanti makanannya akan diantar ke pembeli. Nah, dari situ kan kita tahu menunya dapat. Nah, di sini ada namanya pembelian. Pembelian yang kita dapat pasti tanggal beli, ya kan? Kemudian menunya apa yang dipesan, kemudian pasti harga total, kemudian uang dari pembeli, uang bayar, kemudian kembalian. Nah, ini pembelian. Nah, di sini ada ini, ada menu yang dipesan oleh pembeli pastinya ya. Nah, dari menu yang dipesan di pembeli, kita sebut saja namanya menu, pesan menu.
Nah, ini sebenarnya penamaannya itu disesuaikan saja sesuai teman-teman yang bisa diterima oleh programmernya kalau teman-teman punya tim atau untuk latihan teman-teman saja gitu ya. Sebut saja pesan menu. Jadi ada pembelian dan menu yang dipesan. Kemudian ada jumlahnya. Nah, ada total bayar per pesanannya ya. Total bayar per pesanannya. Jadi misal satu menu pecel lele, menu yang dipesan dari sini ya, menu ini. Kemudian jumlahnya 2 ya, total bayarnya satu kali apa dari menunya itu 10.000 misalnya, itu kali 2 ini total bayar ini. Kalau harga total itu semua pesanan yang dibeli ya, semua pesanan yang dibeli harganya berapa, uang yang dibayar berapa, nanti ada kembalian gitu ya, misalnya kan seperti itu. Kemudian dari situ kita tahu nama. Nah, namanya tadi, nama pemesannya tadi belum. Dan nomor meja. Nah, eh, meja itu tidak perlu kita catat ya, karena misalnya mejanya 10 meja yang ada gitu ya. Kemudian nanti pembeli itu kan misalnya mejanya penuh, nanti antri kan tidak perlu dicatat. Biasanya eh, kalau pembeli itu tidak jadi beli kan tidak dicatat aja gitu ya. Atau pokoknya ini yang tercatat itu yang sudah melakukan transaksi yang sudah melakukan transaksi pembelian makanan. Seperti itu ya. Nah, kemudian manajernya ingin eh, mendapatkan eh, misalnya manajernya itu punya beberapa atau ownernya punya beberapa cabang gitu ya. Beberapa cabang restoran dengan sebenarnya menunya sama dan proses bisnisnya sama, proses bisnisnya dari pemesanan makanan dan pelayanannya itu sama. Nah, dia ingin mencatat saja. Nah, ini misalnya dari nama restoran itu kita sebutnya profil. Nah, kalau yang lain tuh mungkin company profile gitu ya. Nah, company profile itu yang dicatat cukup nama nama utamanya gitu ya, nama utama dari restorannya itu, kemudian nomor telepon utama, ini dan logo mungkin ya. Nah, kalau 7 atau tagline, tagline itu misalnya ini nggak perlu lah, nggak perlu. Kemudian cabang, cabang itu mungkin ada nama sendiri. Ya bakmi apa cabang satu atau apa yang namanya sendiri. Oh, kita profilnya dulu, profil utamanya, kemudian namanya, nomor telepon cabangnya, kemudian alamat cabangnya. Entah cabang atau eh, apa namanya restoran utama. Nah, ini kita sebut saja is cabang atau bukan. Kalau dia apa cabangnya ini bukan cabang gitu ya, berarti apa restoran utama ya kita sebutnya is cabangnya 0 gitu ya. Nah, ini misalnya wawancaranya seperti itu. Kemudian eh, dari manajernya itu pengen ada laporan. Laporan pendapatan harian, bulanan, tahunan. Kemudian laporan apa ya? Menu makanan yang sering dipesan sampai yang tidak pernah dipesan gitu ya. Nah, 10 adalah laporan
Misalnya laporan ini pendapatan, ini makanan yang sering dipesan, laporan pengunjung harian, bulanan, dan tahunan atau kunjungan ya, pengunjung ya, atau pembeli, pengunjung aja, pengunjung harian, bulanan, tahunan. Nah, ini seperti ini contohnya, atau teman-teman bisa menggambarkan sendiri prosesnya seperti apa. Nah, bahannya cukup seperti ini ya. Ini untuk menentukan seperti ini teman-teman benar-benar harus banyak latihan ya. Nah, sebenarnya saya sudah buat sih, karena nah ini sudah buat ya. Kategori, subkategori, menunya, pemesanan makanannya tadi, pembeliannya itu, menu makanannya. Oh ya, satu lagi user gitu ya. Mengenai user. Nah, usernya kan bisa kasir. Jadi semua kasir yang ada di cabang, kasir apa user gitu ya, atau manager atau ownernya gitu ya nantinya. Nah, kita sudah dapat nih di sini. Kita sudah dapat. Kita buka YID grabnya ini dengan bahan yang ini. Oke, kita tentukan ini, kita pahami dulu biar teman-teman paham. Kita eksekusi. Baik, pertama ini saya sempitkan dulu. Nih, pertama 3 kategori makanan, minuman, dan paket. Nah, sama yang kedua subkategori. Nah, pertama kita tahu nih kategori makanan ini jarak jangka panjangnya atau secara datanya itu apakah akan mengalami banyak perubahan atau ini bahkan tidak pernah terjadi perubahan untuk kategori ini. Kalau tidak terjadi banyak perubahan atau jarang sekali banyak perubahan atau bahkan tidak pernah berubah, maka ini tidak usah dibuat tabel. Tidak usah dibuat tabel kategori. Nah, di subkategori ini, yang akan menjadi kategorinya. Seperti itu. Nah, berarti ini sebut aja kategori. Atau teman-teman apabila ingin memecah beberapa tabel ya, maksudnya ini memecah misalnya tabel master, tabel transaksi. Nah, sebenarnya ini M seperti ini untuk mengelompokkan tabel-tabel gitu ya. Tapi kita nggak perlu seperti ini. Asal kita paham karena ini tidak terlalu banyak. Asal kita paham membaca rancangan database, nanti akan mudah merancangnya juga. Ini pasti ada ID di sini. Kemudian ada namanya nama makanannya, nama kategorinya. Oke. Kemudian ini dulu ya. Ini ya. Kan ada makanan utama, snack, paket. Nah, ini sebenarnya nama kategori. Kemudian ada ini kategorinya sendiri atau jenis gitu aja ya. Kita sebutnya jenis. Di sini ada. Nah, jenisnya ini nanti kita buat bentuk enum atau pilihan. Nah, atau seperti pembahasan sebelumnya, kita buat tipe dan ya char gitu ya. Char 1. Kalau 1 itu pilihnya makanan, kalau 2 itu minuman. Char 1. Kalau 1 itu makanan, kalau 2 itu minuman, kalau 3 itu paket makanan gitu ya. Seperti ini. Nah. Oke, 1 dan 2 itu sudah. Betul? Nah, 1 dan 2 ini sudah. Ini master lah, istilahnya master kategori. Kedua, kita buat menu. Menu. Ini ID menunya. Kemudian, ini kan menu itu berasal dari kategori menu ya. Kategori makanan.
Nah, ini sebut aja kategori menu biar tidak rancu. Ini menunya. Di sini membawa, karena menu ini anak dari kategori menu, ini membawa ID-nya kategori seperti ini. Kemudian dari menu itu pasti ada nama makanan atau minumannya. Bukan nama menu ya, tapi nama apa ya? Makanan atau minuman gitu ya. Nama makanan gitu aja lah. Kalau nama menu nanti dikira apa? Ya bener sih nama menu sih, nama menu. Kemudian kategorinya sudah, nama menunya sudah, pasti ada harganya. Nah, entah itu per gram atau ada besar kecilnya, nah itu bisa teman-teman kasih tuh namanya ukuran misalnya ya. Nah, ini bisa tadi ya seperti yang pertama jenis apa tipe datanya itu char 1 itu ya misalnya. Karena ini bisa saja besar, kecil atau medium bisa berubah ya. Tapi kita buat sedikit karena ini kan jarang-jarang terjadi berubah gitu ya. Kalau ukuran ini tidak diisi pun tidak masalah gitu. Sebut saja ini nggak diisi, nggak dianggap, itu nggak masalah seperti ini. Kita tarik seperti ini. Nah, ini terjadi one to many karena satu menu ini bisa satu menu, satu kategori itu bisa banyak menu itu ya. Misal menu makanan utama itu bisa ada 10 menu, 10 makanan. Nah, itu kan one to many itu hubungannya. Kemudian nomor 3 sudah. Kemudian ada transaksi nih, ya. Ini pembelian transaksi. Jadi ada transaksinya. Pembelian makanan. Dari pembelian ini apa yang perlu dicatat gitu ya. Nah, ID pasti. Kemudian ada namanya tanggal. Nah, tanggalnya belakang saja. Ada nama pemesan. Pembelian atau pemesan makanan. Nama pembeli gitu ya, karena kan sudah dibayar. Baru dicatat kan. Nama pembeli, kemudian nomor mejanya. Nah, ini perlu dicatat atau tidak kan. Anggap saja hasil wawancaranya ini perlu dicatat nomor mejanya. Kalau dia bungkus gitu ya. Tapi kan ini restoran yang pesan makan di tempat. Kalau dibungkus ya paling nggak pakai nomor meja gitu ya. Ini kan nama, nomor pembeli, tanggal tadi, tanggal. Kemudian ada menu. Nah, menu ini kan ketika di pembelian kan tidak dia terpisah ya nanti. Sebenarnya dengan menu kan many to many. Many to many. Nah, pemisahnya itu sebenarnya ya ini pemesanan menu ini. Pemesanan menu ini adalah pemisah antara menu dengan pembelian karena kan tidak mungkin hanya beli satu barang di menu itu ya. Pasti banyak ada minumannya, ada makanannya gitu ya. Nah, itu dipisah karena sebenarnya hubungannya kan many to many. Pemisahnya itu ya namanya pemesanan menu ini ya. Nah, ini pembelian dulu, ada nama, pembeli, no meja, tanggal pembelian, kemudian apa tadi? Harga total. Harga total. Kemudian total bayar. Jadi pembeli itu bayarnya berapa, dapat kembalian berapa. Ini di luar diskon, di luar potongan harga ya. Seperti ini. Kemudian, karena ini sudah, nah tadi transaksinya
Ini pembelian makanan, ini adalah pesan menunya. ID, kita butuh ID di dua sisi, pembelian makanan dan menunya. Ini adalah pembelian makan ID dan menu ID. Nah, di pemesanan menu itu pasti ada jumlah beli. Di satu menu itu berapa beli. Misal pecel lele itu belinya 2 atau 3. Ini ada jumlah beli. Atau HTY ya. HTY. Kemudian ada dari jumlah beli ini ada kita menarik total harga. Total harga misalnya menunya ini harganya berapa menunya. Nah, ini dikalikan dengan jumlah belinya itu berapa kali, total harganya berapa untuk satu menu itu ya. Kalau harga total ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa ini seluruh pembelian, seluruh pesanan yang dia beli itu totalnya berapa? Harga total, total harga. Ya, ini teman-teman bisa menulisnya seperti apa gitu, terserah teman-teman. Yang penting paham gitu ya. Ini one to many, one to many. Tetap kembalinya seperti ini ya, one to many ya. Sebenarnya ini hubungannya many to many, tapi digambarkan secara database itu tetap one to many gitu ya. Ini panahnya ke sini, artinya apa? Bahwa pembeli itu bisa melakukan banyak pemesanan menu, gitu ya. Dan dari menu ini juga bisa dipesan banyak orang gitu ya. Nah, ini makanya one to many seperti ini. Gitu kan. Oke, kita lanjut. Ini sudah ya. Jadi sebenarnya transaksinya tuh gambarnya seperti ini. Sederhananya. Jadi menunya apa, yang beli siapa, yang dipesan apa. Sebenarnya itu kan konsepnya itu. Nah, karena di sini kemudian ada profil. Nah, profil. Nah, karena dia menerapkan cabang, ya sebetulnya profil. Profil ini kan tidak perlu menyebutkan alamatnya, karena alamatnya kan nanti disimpan di tabel cabang gitu ya. Ini cukup nama utamanya. Ini sebutnya seperti ini. Kemudian mungkin nomor telepon. Nah, itu nomor teleponnya 1 itu ya. Dan logo. Nah, seperti ini. Kemudian ada cabang ya. Ada ID. Ada profil ID. Nah, sebenarnya ini datanya cuma 1 itu ya. Kalau ini ditampung ke sini pun sebenarnya nggak masalah, cuma nantinya jadi banyak redundans atau kesamaan data itu ya, makanya kita pisah gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke konsep normalisasi dengan sebenarnya kita membahas dari proses bisnis ke sini itu sudah membuat normalisasi secara otomatis gitu ya. Kecuali teman-teman mendapatkan informasinya dari bentuk struk belanja atau struk menunya itu ya, struk bondnya itu ya. Itu kan masih bentuk tabel yang masih campur datanya, makanya perlu namanya normalisasi. Kalau sudah seperti ini kan dia sudah terpisah, menu sendiri, pemesanannya sendiri, pembeli pesanannya juga sendiri gitu ya. Nah, kalau dijadikan satu nanti jadi struk pembelian gitu ya. Nih, kembali lagi ke sini ada ID, profil, kemudian nama. Nama misalnya setiap cabang itu beda nama. Nomor teleponnya juga beda setiap cabang. Alamatnya juga beda. Nah, ini tidak perlu membuat tabel
provinsi, kabupaten seperti itu ya, karena setiap cabang kan cabangnya ini kan tidak banyak data, maksudnya nggak mungkin cabangnya itu sampai 1000 atau 100 gitu ya, maka eh, ditaruh di sini saja, di alamat ini saja itu ya, cabang apa wilayahnya itu ya. Kemudian apalagi? Nah ini cabang ini sebagai penentu. Kalau dia bukan cabang atau restoran utama ya bukan satu nilainya. Tapi kalau dia cabang ya satu itu ya. Walaupun namanya cabang, nah itu ya. Seperti ini one to many, satu company profile atau satu restoran atau satu nama restoran punya banyak cabang. Kemudian pemesan dan pembelian ini kan di masing-masing cabang ya, masing-masing cabang. Nah ini sebut saja di cabang mana dia belinya. Seperti ini. Hubungannya apa ya? One to many. Kebalik nih. Seperti ini. Satu cabang itu bisa banyak pembeli. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, sudah. Jadi sudah cabang sudah. Kemudian laporan. Nah, laporan ini tidak perlu dibuatkan tabel karena kenapa? Dari penyimpanan data ini, terutama data transaksi di pesanan menu ini sudah dapat menghasilkan laporan-laporannya. Misalnya, laporan pendapatan harian. Nah, dari jumlah transaksinya ini atau di pembelian makanan ini kan sudah menyimpan total bayar ya atau harga total. Nah, ini bisa dapat nih laporan pendapatannya. Dari dikurangi juga dari kembalian dan total bayarnya ini kan bisa dapat tuh. Kemudian laporan pengunjung harian. Nah, bisa juga menghitung dari pembelian makanan ini. Di setiap cabang juga bisa itu ya. Kemudian laporan makanan yang sering dipesan. Nah, ini bisa dari sini pesan menu. Bisa menghasilkan eh, laporan itu gitu ya. Jadi laporan ini tidak perlu dibuat tabel. Nah, apabila lebih ringkas nanti bisa dibuat namanya view. Nah, itu nanti ya. Nanti ini akan saya bawa di tutorial-tutorial selanjutnya. Nah, kemudian ini satu lagi ada user. Buat user. User ini entah dia loginnya sebagai kasirnya, atau sebagai manajernya, atau sebagai ownernya gitu ya. Username. Atau untuk login gitu. Nama lengkap. No telepon. Nah, kan tidak banyak data yang perlu disimpan user ini. Tidak perlu tempat tinggalnya di mana. Ya cukup seperti ini aja gitu ya. Nah, user misalnya user kasir itu kan melakukan pelayanan di pembelian ini. Nah, di sini kita cantumkan atau kasir ID. Seperti ini. Kebalik. Nah, bacanya satu kasir melayani banyak pembeli. One to many. Oke, seperti ini hasilnya. Seperti ini rancangannya dari proses bisnis yang diringkas ini sebenarnya diringkas, kemudian diubah ke bentuk tabel. Nah, mungkin nanti ada tambah-tambahan update add, create add gitu ya. Nah, tapi itu umum pasti rata-rata ada gitu ya. Tapi yang utama ini, isi-isiannya ini menggambarkan proses bisnis yang terjadi di restoran itu gitu. Secara sederhana. Nah, mungkin teman-teman sudah
paham ya. Ini mudah saja. Nantinya kita akan ubah ke bentuk tabel, database, tabel, dan penentuan tipe datanya nanti di next next episode atau next tutorial gitu ya. Nah, nanti setelah kita masuk di proses bisnis itu kan banyak teori ya dari awal, tipe data, teori, proses bisnis, teori, dan kemarin terakhir ada relasi juga teori. Selanjutnya kita akan full menggunakan database atau full menggunakan query itu ya. Nah, ini kita sudah sampai di proses bisnis. Apabila teman-teman ada pertanyaan sebelum next selanjutnya, mungkin teman-teman silahkan tanya dulu ya. Sampai tahap ini apa yang teman-teman masih bingung, silahkan tanya. Nah, sudut pandang dari pembahasan saya bukan dari sudut pandang kampus. Artinya profil saya itu bukan dosen. Jadi apabila pembahasan yang saya utarakan itu banyak sedikit-sedikit membingungkan gitu ya. Karena memang saya bukan dosen, jadinya saya tidak bisa memberikan teori-teori yang pas gitu ya. Nah, nantinya juga apabila teman-teman itu programmer atau seorang perancang database, pasti istilah-istilah seperti ini sudah familiar. Maksudnya dengan melihat seperti ini tidak perlu banyak teori, sudah paham gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya teman-teman bisa melakukan komentar agar saya nantinya bisa mengetahui rata-rata teman-teman ini yang belum pahamnya di mana, atau kita nanti sharing apa yang mungkin saya salah dalam penyebutan, teman-teman bisa mengingatkan saya, seperti itu. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.